Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al-akhwat al-karimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan kajian dengan tema kenapa engkau masih malas ikut kajian. Wallahi, kita perlu tahu yang namanya kajian atau mengikuti kajian adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah kalian. Ini disebutkan baik laki-laki ataupun wanita singgah belajar. Apa itu taman-taman surga? Nabi SAW mengatakan hilaqudz dzikr, kumpulan atau lingkaran-lingkaran untuk mengkaji ilmu. Jadi lagi kajian buat lingkaran dan sebagainya, hilaqudz dzikr. Ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mengaji, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tapi musibahnya adalah kenapa kita ini kok bisa untuk malas kajian? Masya Allah. Makanya di kajian kali ini anak akan menjelaskan, akan mensyarah satu hadis. Disebutkan, diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laythi. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Ketika itu Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid. Wan nasu haulahu, dan orang-orang bersama Nabi SAW di sekitaran beliau. Untuk apa? Untuk kajian. Tiba-tiba idz aqbala thalathatu nafarin, adalah 3 orang yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi. Ternyata 3 orang ini ada yang 2-nya datang ke masjid, yang 1 nggak datang. Masya Allah. Dia tahu ada kajian, Masya Allah. Nah ini kita musibah ini, Bu. Ada kajian nggak datang, nah itu bahaya. Jadi ketika Nabi SAW jalisun fil masjid, sedang duduk bersama para sahabat di masjid, idz aqbala thalathatu nafarin, ada 3 orang. Fa'aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Satu orang pergi enggak mau datang ke kajian, 2 orang datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallama. Ketika 2 orang ini datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua-duanya ini mengucapkan salam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Adapun salah seorang dari mereka, yang mereka berdua ini, dia itu melihat tempat kosong di depan, fajalasa fiha, maka dia duduk di tempat kosong tadi di depan. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Adapun orang yang kedua, maka dia duduk di belakang. Wa amma tsalits fa adbara dhahiba. Adapun orang yang ketiga, maka dia itu berpaling dan pergi, enggak datang ke kajian. Nah ini hati-hati ini. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai kajian, beliau mengatakan, ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsa. Wahai para sahabat-sahabatku, maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang tentang kajian ini, tentang majelis ini? Apa sikap mereka bertiga terhadap kajian kita? Faqal, Nabi mengatakan, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun salah seorang dari mereka, maka dia ini langsung datang mencari naungan Allah, cari shaf yang pertama, tempat yang kosong ada, langsung duduk di situ. Wa ammal akhar, dia nyari naungan Allah, maka Allah naungin dia.
Jadi orang pertama yang duduk di depan paling dekat dengan ustadznya, maka Allah naungin dia, itu balasannya. Wa ammal akhar, adapun orang kedua fastahya, malu-malu dia. Nah, kalau malu-malu duduk di mana, Bu? Di belakang. Fastahyallahu minhu, Allah pun malu-malu juga terhadap dia. Kata para ulama, sini ada dua tafsiran. Salah satunya apa? Dia itu malu-malu, duduk di belakang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala punya juga seperti itu, tapi Allah tetap terima. Makanya kalau bisa jangan malu. Akhirnya malu-maluin. Naam sahih. Nah, yang ketiga yang bahaya. Adapun orang ketiga wa ammal akhar, adapun orang ketiga fa'aradallahu anhu. Dia berpaling dari majelis kajian ilmu, maka Allah berpaling dari dia. Ya Allah. Kita ini tidak akan mungkin tidak terlepas dari namanya masalah dan musibah kehidupan duniawi. Kalau seandainya Allah sudah berpaling dari kita, kepada siapa lagi kita bertumpu? Kepada siapa lagi kita meminta pertolongan? Karena Allahus Samad, Allah adalah tumpuan kita. Kalau kita ada butuh A, butuh B, butuh C, larinya kepada siapa, Bu? Allah. Kalau ternyata kita kabur dari kajian, fa'ammal akhar fa'arad, yang ketiga dia kabur dari kajian, tidak mau datang ke kajian, apa balasannya? Fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling dari dia. Ngeri nggak, Bu? Wallahi ngeri. Makanya jangan malas kajian, Bu. Kajiannya udah sepekan sekali, khusus ummahat, sepekan sekali pun tak datang. Bayangkan kalau ikhwan banyak, Bu, insya Allah tiap hari bisa datang. Akhwat ini udahlah dijadwalkan khusus, masih tak mau datang. Dulu, oh kami nggak datang Ustaz gara-gara nggak ada kajian khusus ummahat. Taib, dibuat khusus kajian ummahat tak datang juga. Sami mawon, samo bae. Nah, itulah istilah kita. Nggak ada bedanya. Memang dasar tipikalnya nyalahin orang. Oh, nggak ada kajian khusus ummahat, dibuat kajian khusus ummahat tak mau datang juga. Ah, inilah hadis yang menjelaskan betapa bahayanya orang-orang malas ikut apa, Bu? Kajian. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah. Yang pertama, kata para ulama, dari hadis ini keutamaan mencari ilmu dan mendekat kepada majelis ilmu. Mendekat, Bu, gitu loh. Nah, yang musibahnya ini malas mendekat kepada sumber ilmu. Nggak mau di soft yang terdepan kalau kajian, maunya soft belakang. Sukanya nyandar, ya kan, Bu? Cari dinding. Oh, itu yang paling lezat. Sambil tidur pula. Nah, sudem. Kalau udah kayak gitu susah, payah kita. Nyari soft yang belakang, yang penting ada sandarannya. Kalau udah tua, oke lah kita kasih udzur. Ini masih muda, masih gadis, sukanya nyandar di dinding. Nah, itu musibah itu. Musibah. Kalau seandainya yang masih gadis, nggak boleh nyari di belakang itu, di terdepan lah. Terdepan. Kenapa? Karena di dalam agama Islam menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang istimewa. Ibadah yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Masya Allah disebutkan oleh para ulama, talabul ilmi afdal min qiyamil laili, menuntut ilmu jauh lebih utama dibandingkan sholat malam, saking utamanya. Nah, maka mencari ilmu dan juga mendekat kepada majelis ilmu adalah salah satu cara yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya. Kalau mau dekat kepada Allah, dekatlah ke majelis ilmu. Siapapun yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Ana sampaikan ilmu adalah ilmu apa, Bu? Agama, bukan ilmu matematika, bukan ilmu IPA, bukan ilmu IPS, bukan. Ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih naungan untuknya. Fa'awa ilallah. Dia datang ke saf yang pertama, mendekat kepada sumber ilmu, fa'awahullah. Allah akan naungin dia.
Maka Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada para sahabatnya untuk sering-sering hadir kepada majelis ilmu. Bahkan Masya Allah Bu, sahabat yang paling sering menyertai kajian Nabi siapa sahabat itu? Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, sampai 5.000 hadis yang disampaikan, yang diambil oleh Abu Hurairah kemudian disampaikan kepada umat. Abu Hurairah ini sampai dikatakan oleh Ibnu Umar, kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling sering menyertai kajian-kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi menyampaikan ilmu, di situ ada Abu Hurairah. Keutamaan besar bagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ternyata Masya Allah, pernah Abu Hurairah gaib, nggak datang ke kajian, ditanya sama Nabi. Bayangkan, maksudnya kalau bisa sering-seringlah kajian. Tiba-tiba nggak lama setelah Nabi SAW ngisi kajian, muncul Abu Hurairah. Langsung nanya Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, dari mana engkau? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kuntu junuban, aku ini adalah junub sebelum ini. Maka aku fakarihtu, aku itu nggak suka untuk bermajelis bersama engkau dalam kondisi junub. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sesungguhnya orang yang beriman tidak bisa membuat orang lain itu junub. Nggak usah, nggak apa-apa, engkau saja yang junub, nggak apa-apa datang ke majelis ilmu. Selama itu bukan di masjid, tidak ada masalah sama sekali. Bayangkan Abu Hurairah gaib sekali, waktu saja dicari sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan seringnya Abu Hurairah ikut apa, hadir kajian. Coba Bu, jadi orang, kapan orang itu lagi kajian ada ibu fulanah, itu bagus sekali Bu. Makanya Masya Allah, menuntut ilmu itu bukan cuma untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Sampai kecemburuan itu ada dari para wanita di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ketika itu para wanita mengatakan, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika, para laki-laki dari kalangan sahabat-sahabat engkau telah membawa hadis-hadis yang banyak dari engkau. Maka janjikan kepada kami sebuah hari ya Rasulullah, na'tika fi, kami bisa datangi engkau, kami belajar dari engkau. Maka akhirnya Nabi SAW mengasih satu hari khusus untuk Nabi SAW mengisi apa? Kajian. Kalau kita Bu, hari khususnya hari apa sekarang? Hari apa Bu? Jumat. Khusus, nggak apa-apa, dikhususkan. Itu ibu-ibu bisa belajar untuk bisa berlomba-lomba dengan para laki-laki. Bu, Masya Allah, ibu-ibu tahu Aisyah? Aisyah ini wanita di zamannya masih muda, masih kecil, atau sudah tua? Masih muda, masih bahkan anak kecil. Aisyah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, dia adalah wanita yang pertama, kemudian masih kecil Aisyah, tapi telah menyimpan banyak hafalan-hafalan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Padahal perempuan loh ya. Makanya yang namanya menuntut ilmu tidak dibatasi oleh jenis kelamin, tidak dibatasi oleh batasan umur. Laki-laki ataupun wanita bisa kajian. Anak muda atau orang sudah dewasa atau orang sudah tua, semua bisa kajian. Tidak ada alasan anak ini wanita, anak ini masih kecil. Tidak ada alasan. Ibu-ibu tahu Masya Allah, Aisyah termasuk minal mukthirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ngambil hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Pertama Abu Hurairah paling banyak, 5.000 hadis. Di bawahnya ada Ibnu Umar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di bawahnya ada Anas bin Malik yang ketiga. Di bawahnya ada siapa Bu yang keempat? Aisyah. Berapa hadis Aisyah riwayatkan dari Nabi kita Muhammad? 2.000 hadis lebih. Ibu-ibu hafal berapa hadis Bu? Oh, kami hafal Ustaz. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu aja. Sampai berpuluh-puluh tahun innamal a'malu binniyat. Enggak ada perkembangan. Aisyah radhiyallahu taala anha dari kecil hafal Quran.
dari kecil hafal hadis. Ibu-ibu sekarang ada yang sudah hafal juz 30? Belum. Sampai kapan mau diselesaikan hafalan juz 30, Bu? Apakah kira-kira kita sudah meninggal masih belum hafal juz 30? Hati-hati, Bu. Ingat, umur kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak digunakan untuk belajar? Kenapa enggak digunakan untuk menghafal Al-Qur'an? Kenapa enggak digunakan untuk hafal hadis? Ibu-ibu kira enggak ditanya, Bu? Ditanya, Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kakinya Bani Adam tidak akan bergerak, tidak akan bergeser sampai ditanyakan 4 hal. Salah satunya wa an umrihi fima afnah. Ditanyakan tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah untuk menghafal juz 30 ataukah untuk menghafal hadis-hadis Nabi? Ibu-ibu sekarang Masya Allah sudah 40 tahun atau bahkan 50 tahun masih belum hafal juz amma, Bu. Kami hafal Quran, Ustaz. Apa yang dihafal? Insya Allah 3 kul hafal. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin binnas. 3 kul itu baik. Masya Allah. Gimana, Bu? Wanita gimana ibu-ibu kalah sama Aisyah? Apakah Aisyah di zaman dahulu dimudahkan untuk menuntut ilmu? Susah, Bu. Di zaman dulu belum tentu ada pena, belum tentu ada kertas. Mereka itu menulis di atas batu, mereka menulis di atas pelepah kurma, mereka menulis itu di atas kayu. Ibu-ibu sudah ada kertas, masih tidak mencatat, masih malas belajar. Masya Allah. Apa pertanggungjawaban kita? Di zaman kita sekarang, Bu, udah dimudahkan. Bisa nggak ibu-ibu mau mencari hadis? Dulu, Bu, mencari satu hadis harus berangkat sampai 1 bulan. Satu hadis 1 bulan, kata Jabir ibn Abdullah. Nyari satu hadis. Kita sekarang tinggal nanya di Mbah Google. Sekarang kan kayaknya udah banyak, Bu. Udah Mbah Google bisa. Terus apa lagi? Gemini bisa. Terus ChatGPT bisa. Apa lagi? Aduh, Maktabah Syamilah bisa. Semua nampaknya bisa. Cuman kita ini malas untuk mencari, malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu. Padahal Masya Allah, keutamaan menuntut ilmu itu besar, Bu. Ana mau nanya sama ibu-ibu, Bu, masuk surga itu gampang atau susah? Susah. Ana ngomong sekarang, ana bisa pastikan masuk surga itu berat, susah. Kenapa? Surga itu mahal. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah yang Allah jual untuk kalian itu mahal harganya, mahal nilainya. Ala inna sil'atallahi yal jannah. Ketahuilah yang Allah jual untuk kalian adalah surga. Nggak mudah, Bu, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan manusia di surga atau di neraka? Di neraka, saking susahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau mau mudah masuk surga, mau mendapatkan akses yang mudah, dapat privilege gitu loh ya, dapat akses tertentu khusus untuk kita, tidak perlu ngantri, tidak perlu apa, masuk surga kepada Allah SWT. Tidak ada istilah ujian-ujian ketika jalan menuju surga. Caranya adalah dengan rajin-rajin melangkahkan kaki untuk menelusuri jalan menuntut ilmu. Nabi kita Muhammad SAW ini nggak gampang loh, Bu ya. Ini pahami betul hadis Nabi. Man salaka tariqan, barang siapa menelusuri sebuah jalan dengan tujuan yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju apa? Surga. Dimudahkan. Makanya, Bu, lihatlah laki-laki dengan wanita. Yang lebih banyak penduduk api neraka siapa? Wanita. Udahlah medit, pelit, malas kajian lagi. Hidup pula.
Cobalah, udahlah medit, sedekah payah, sedekah susah. Nih. Yang kedua, kajian malas. Ketiga, membangkang sama suami. Keempat, hidup pula. Kayak mana, Bu? Pertanggungjawabannya, ibu kira hidup kita nggak ditanya oleh Allah? Oh, ditanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah wahai Muhammad, salat saya, sesembelihan saya, wa mahyaya, kehidupan saya, wa mamati, kematian saya, punya siapa, Bu? Allah, lillah. Kalau kita hidup ini, Bu, tanggung jawab sama kehidupan kita. Makanya banyak orang-orang itu yang berharap lau kuntu turaba. Dalam surat apaan? An-Naba. Dia berharap, dia mengatakan ya laitani, seandainya saya apa? Lau kuntu turaba. Hanyalah sebatas debu-debu saja. Debu tak ada hisab, debu tak ada azab. Dia berharap itu. Makanya menuntut ilmu untuk apa? Menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu nggak cemburu tak sama bidadari? Bidadari ada cemburu sama ibu-ibu? Cemburulah kali-kali. Nanti gak enak juga, Bu. Terpisah kita suami istri. Kenapa malas kajian? Kalau bidadari sudah pasti masuk surga. Sekarang di surga kok. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ala kulli di sini, Bu, biar ibu-ibu semangat, nggak malas ke kajian. Ibu duduk di sini itu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di masjid Allah, ikut kajian, simak apa firman Allah, simak apa hadis Nabi. Keutamaannya besar, nak usah cari duniawi, cari ukhrawi, cari akhirat, cari ketenangan di masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Sekarang kita duduk di Masjid Anwar sekarang. Duduk di salah satu rumah Allah. Masjid ini, Bu, tempat ini milik siapa? Allah. Kita masuk ke rumah Allah. Kita sudah bertamu di rumah Allah. Apa iya Allah nggak menjamu kita? Apa iya Allah nggak menghormati kita? Mustahil, wallah mustahil. Kita berjumpa ini, bersama-sama berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamu duyufur rahman. Kita ini datang ke sini, apa yang kita kerjakan? Yatluna kitab Allah. Kita ini membacakan kitab Allah, qala Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan kita saling mempelajari isi ayat Al-Qur'an Al-Karim sesama kita. Apa yang terjadi, Bu? Kata Nabi kita sallam, kalau kita itu yang kita kerjakan di rumah Allah, membaca hadis Nabi, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali ketenangan akan turun untuk kita ketika kita duduk di majelis ilmu di masjid. Ibu-ibu sekarang tenang nggak kondisi ibu hati sekarang? Tenang, saking tenangnya sampai ada yang tidur, ada nggak? Ada. Tenang, Bu, masya Allah. Rumah Allah tuh tenang. Rumah kita kadang-kadang, aduh, na'udzubillah, mungkin ada pertikaian, mungkin ada apa, tapi kalau di masjid tenang sekali. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan meliputi mereka semua. Kita ini diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyayangi kita. Dan kemudian apa? Wa haffathumul malaikah, para malaikat itu menaungi mereka semua. Bu, sekarang masya Allah, para malaikat tuh nontonin kita, nonton mereka semua. Kalau kita tuh bukan nobar kajian, nobar bola, bola kok ditonton rame-rame. Oh, apa faedah syukur? Apa faedah? Apa faedah kita nobar nonton bareng bola? Ada. Menang kita nggak terhormat, kalah kita nggak terhinakan, ngabisin waktu sudah. Toib, para malaikat itu senang sekali untuk nonton kajian. Ketika manusia saling membacakan firman Allah, saling membacakan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat semuanya senang dengan kondisi itu.
Makanya setiap ada majelis, apa kata Nabi? Wa haffathumul malaikah. Para malaikat itu menaungi mereka semua. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yasna'. Para malaikat itu akan merendahkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu yang sedang kajian, yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Karena senang dengan apa yang diperbuat oleh manusia tersebut. Makanya Masya Allah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna lillahi malaikatan yatufuna bituruqat. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, berkeliling mereka. Fa idza wajadu halaqatan, kalau mereka mendapati sebuah halaqah ilmu, sebuah kajian, sebuah majelis ilmu, para malaikat pun memanggil kawan-kawannya, halummu, sini kalian, ila hajatikum, ini hajat kalian, untuk nonton kajian, untuk melihat kajian. Makanya kita berharap Bu, sekarang kita ini ditonton oleh para malaikat. Nah, kalau ditonton sama malaikat, jangan tidur, malu. Kalau ada ibu wali kota sekarang datang hadir, ibu-ibu malu nggak tidur? Malu, jangan tidur. Ditonton sama para malaikat kita di saat ini, Masya Allah Ar-Rahman. Apa kata Nabi kita Muhammad yang terakhir? Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'inda. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan satu persatu nama orang yang ikut hadir kajian ilmu. Masya Allah. Allah sebut untuk siapa? Untuk makhluk yang di sisi Allah. Maksudnya para malaikat. Fulanah bintu fulan hadir kajian. Fulanah bintu fulan hadir kajian. Fulanah bintu fulan hadir kajian. Dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau nama anak disebutkan Pak Presiden, Bu, Masya Allah, bahagia. Padahal itu enggak mengangkat derajat anak, enggak, tapi anak bahagia. Apalagi kalau nama kita disebutkan oleh siapa? Allah, Rabbul Arbab, Malikul Muluk, Rabb dari segala Rabb, dan juga Raja dari segala Raja. Masya Allah. Kita perlu ketahui adalah yang namanya kita saat ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permudahlah langkah kita. Ketahuilah keutamaan hadir di kajian ilmu, karena akan rugi orang-orang yang tidak ikut kajian. Terutama Bu, sekarang nih beberapa kajian tuh ada yang agak sepi. Contohnya kajian tahsin, contohnya kajian tajwid, atau kajian tahfidzul Quran. Itu agak sepi peminatnya. Padahal pahala yang paling besar, status predikat yang terbaik itu diberikan untuk orang-orang yang belajar ilmu Al-Quran. Nah, makanya sekarang nih Bu, Masya Allah, kita tahu banyak ustadz-ustadz yang punya spesialisnya, yang memiliki keistimewaan masing-masing. Ustadz ini spesialisnya bidang akidah, ustadz ini spesialisnya bidang fikih, ustadz ini spesialisnya bidang tafsir, ustadz ini spesialisnya bidang hadis, ustadz ini spesialisnya bidang faraid, mawarith, dan sebagainya. Di antara mereka yang paling baik Bu, ustadz apa? Ustadz yang spesialisnya ngajar Al-Quran. Tapi ternyata justru di masyarakat kita, ustadz yang ngajar Iqra sama Al-Quran dipandang sebelah mata, diremehkan, tak dianggap, wujuduhu ka'adamihi. Adanya ustadz tersebut seakan-akan tidak ada. Betul nggak Bu? Betul. Ustadz TPA tak dianggap, kadang-kadang tak dihormati. Padahal yang paling baik di antara mereka adalah ustadz yang mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Jadi semua bidang ilmu kita pelajari Bu. Apalagi tentang masalah Al-Quran. Sekarang udah banyak ditinggalkan, tahsin dan sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sering-sering Bu ikut kajian. Ada nggak di sini kajian tahsin khusus ibu-ibu? Oh, ada ya? Di mana? Oh, Islamic Center, Masya Allah. Yang ngajar ustazah siapa? Oh, Masya Allah. Itu rame atau sedikit yang ikut?
Nah, itulah penyakit. Terjadi seleksi alam kan. Awalnya rame, tiba-tiba sikit. Bahasa Arab gitu juga, Bu. Sama baik. Buka bahasa Arab, ikut puluhan. Sisa hitungan jari. Bahkan pernah 3, bahkan pernah 4. Sebenarnya yang paling harus diramekan itu, Bu, ilmu tahsin. Tahsinul Quran, tajwid, baca Quran, baca Iqra, ikut, nggak ada masalah, ikut, gabung. Ustaz, ana malu, Ustaz, lah tua, Ustaz. Lah tua nggak apa-apa. Ana sering sampaikan, Bu, dulu kami itu ana ngajarkan mbah-mbah perempuan tuh, mbah wedok gitu ya, istilah mbah-mbah yang perempuan, nenek-nenek. Allah, Bu, susahnya minta ampun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berkali-kali diajarkan, bisa sekali alamin, besoknya ngalamin lagi. Karena udah tua, udah pikun, payah, Bu. Memang itulah kondisi kami ngajarkan. Ngomong da, ya wong jauh, da, medok, ya, susah. Tapi memang mereka itu semangat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba, Bu, ramekan seperti itu. Kalau ada, sebarkan info itu di IC semisal, di mana lagi semisal ada khusus untuk tahsin, ya sudah sebar. Kalau Anda nggak tahu info itu, tapi sebarkan, hadiri, kaji, ikut. Karena itulah orang-orang yang paling baik adalah orang-orang yang ikut kajian tahsin Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian faedah berikutnya yang dapat kita ambil yang kedua di sini adalah perbuatan kita berpaling dari kebaikan akan mengakibatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Bu, kita sesekali ingin berpaling dari jalan Allah, itulah yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekali berpaling dari kajian, tengoklah, besok biasanya akan ketagihan. Udahlah, nggak usah kajian. Sampai pada puncaknya tidak pernah lagi nampak batang hidungnya di majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah yang udah berpaling dari dia. Kan hadis Nabi tadi, amal akhar, adapun orang yang ketiga, fa'arad, dia berpaling dari kajian, fa'aradallahu anhu, Allah yang berpaling dari dia. Allah jadikan hati dia malas untuk kekajian. Bahaya, Bu. Banyak nggak dari kalangan ibu-ibu dulu akhwat atau ummahat rajin kajian, habis itu nggak nampak lagi? Ada. Awalnya sesekali nggak kajian, besok nggak kajian, Allah yang berpaling dari dia. Bahaya. Wallahi bahaya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih untuk menyimpang, mereka memilih untuk menjauh, azaghallahu qulubahum, Allah jadikan hati mereka menjauh dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak nampak lagi sampai akhirnya. Pada puncaknya futur, nggak ikut lagi kajian, malas sudah. Makanya Masya Allah, dalam Islam menghadiri majelis ilmu dan berusaha mendekat kepada kebaikan adalah cara untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, Bu, Masya Allah, orang yang berpaling dari kebaikan, Anda ambil contoh, semisal meninggalkan majelis ilmu atau mengabaikan kesempatan untuk belajar. Ada kesempatan untuk belajar, dia abaikan. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri, dia tinggalkan. Maka akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah hal ini sudah banyak, Bu, hadis-hadisnya. Sudah banyak. Makanya, Bu, Masya Allah, jangan sampai berpaling dari hal-hal yang bermanfaat bagi kita, terutama menuntut ilmu. Semangat, Bu, semangat, Masya Allah. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Wahai para sahabatku, semangatlah engkau atas hal-hal yang bermanfaat untuk engkau. Kalau bermanfaat, semisal menuntut ilmu bermanfaat bagi kita, maka apa? Ihris, semangat engkau. Kemudian apa? Wasta'in billah, minta tolong kepada siapa, Bu?
Allah. Kalau ada perasaan malas, minta tolong ya Allah, kuatkanlah kaki dan hati saya untuk datang ke majelis Engkau, majelis ilmu, ke masjid Engkau ya Allah. Minta tolong. Apa kata Nabi? Wala ta'jiz. Jangan merasa lemah, jangan down, jangan lesu, jangan malas, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'jiz. Sikit-sikit merasa nggak bisa, sikit-sikit merasa nggak bisa, enggak, ikuti saja. Ada salah satu ikhwan kita ikut kajian kelas tahsin di Ma'had Imam Al-Bani setiap hari Jumat. Ikhwan kita ini datang, Ustaz, anak ini baru ikut sama Ustaz Ammar nih beberapa kali kajian, tapi anak nggak ngerti tentang tajwid karena anak masuknya telat, tapi anak tetap paksakan untuk masuk walaupun anak nggak paham. Bayangkan, Bu, karena dia yakin ada masanya dia bakal paham. Sama bahasa Arab gitu juga. Kalau seandainya para jamaah laki-laki ataupun akhwatnya, ikhwan ataupun akhwatnya, kalau dibukakan istilahnya kesempatan belajar bahasa Arab, semangat, karena itu bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi. Semangatlah engkau atas apa-apa yang bermanfaat bagi engkau. Tapi apa? Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau nggak bisa gimana? Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan mudah patah semangat, terus belajar. Ibu-ibu ada nggak kelas bahasa Arab? Ada atau enggak? Enggak ya. Kalau ada, Bu, jangan patah semangat. Di Ikhwan itu udah berapa kelas dibuka, ada yang ikut tiba-tiba mundur. Habis, kenapa anak nggak bisa ngikutin Ustaz? Nggak apa-apa, ikutin saja. Wala ta'jiz, jangan mudah patah semangat, sikit-sikit merasa nggak bisa. Bahasa kita merengek, nggak baca, merengek, nggak baca. Berusaha, Bismillah. Harus apa? Harus tafaul, harus optimis kita bisa. Semangat terus untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Minta tolong sama Allah. Kita mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita butuh ilmu yang bermanfaat? Dan jangan berpaling, Bu, dari kajian. Kenapa? Masya Allah. Karena dengan adanya kajian kita mengingat Allah. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat saya, dari Al-Qur'annya, maka apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit sekali. Makanya ketika orang-orang mengajak kawannya, "Ayo ikut kajian." "Ah, nggak bisa. Ana masih butuh pekerjaan. Ana harus bekerja dulu, harus lembur." Nggak ikut kajian, bukannya hidupnya malah tambah lapang, malah tambah susah. Banyak, Bu, kasus kayak gitu. Allah jadikan tambahan beban kebutuhan dia dalam urusan duniawi, tambah beban lagi. Dia kira, Bu, dengan tidak hadir di kajian akan selesai urusan dia. Oh enggak, gampang bagi Allah untuk menambahkan musibah-musibah dalam kehidupan duniawi dia. Makanya tetap harus ada kajian setiap harinya, Bu. Ikut. Walaupun kajiannya kajian umum, bukan khusus untuk ikhwan, bukan khusus untuk akhwat. Anggaplah umum, ikhwan dan akhwat. Akhwat ikut juga, Bu. Suami berangkat, Masya Allah. Suami berangkat kajian, naik motor. Belakang tuh kosong nggak, Bu, kalau ibu-ibu nggak ikut? Kosong. Jangan sampai gonceng akhwat yang lain nantinya. Baru bingung. Kita yang ngisi, Bi, itu kosong. Adik mau ikut? Oh, nggak usah lah, nanti gini-gini. Nggak ikut, nggak apa-apa, Bu. Bismillah. Kalau suaminya mau kajian tapi nggak ngasih, takutnya ada itu akal-akalan dia lah. Harusnya semangat. Ana, Bu, wallahil adzim, istri ana sampai sekarang, ana kan kajian keluar. Kalau anak keluar, Bu, istri tuh terus kajian. Kajian di pondok selalu, tidak pernah gaib, jarang kecuali anak sakit. Hadir terus di kajian. Padahal istri anak tuh anak pondok, hafal Quran, hafal hadis. Tapi anak suruh, nggak ada. Dan memang saya semangat dari awal. Kenapa? Berharap jadi qudwah bagi ummahat yang lain.
Kalau ustazahnya saja masih hadir, masa jamaah pengen bolos? Nggak bisa, Bu. Harus semangat kita. Bismillah. Harus seperti itu kondisi setiap Muslim. Jangan berpaling. Kenapa? Kalau kita berpaling, jangan ibu kira makin mudah hidup kita di dunia, enggak, malah tambah susah. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian Masya Allah, faedah yang ketiga, pengaruhnya sikap seorang muslim terhadap ilmu dan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Seseorang ketika dia itu menyikapi majelis ilmu dengan baik, hidupnya akan Allah berkahi. Tapi sebaliknya, seseorang yang tidak menyikapi majelis ilmu dengan baik, maka hidupnya tidak akan diberkahi. Tadi orang yang pertama, Bu, dia menghadapi majelis ilmu dengan cara mendatanginya dengan datang ke shaf yang pertama. Itu Allah berkahi. Fa'awahullah, Allah akan naungin dia, Allah akan lindungi dia. Bu, Masya Allah, anak tuh punya sahib. Anak tuh kan mondok dulu. Yang anak lihat berhasil kawan-kawan anak di pondok dulu itu adalah orang-orang yang duduknya di bangku yang terdepan, yang di belakang nggak nampak biasanya sampai sekarang. Yang berhasil dakwahnya, yang berhasil dia itu membawa masyarakat umum, biasanya yang dia itu perhatian dengan majelis yang pertama, shaf yang pertama, ketika untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, ibu-ibu sekarang aja lihat, Bu. Kalau ibu-ibu sekarang yang berhasil tuh biasanya yang senderan di dinding atau yang duduk di depan. Biasanya gimana, Bu? Yang di depan lah, Bu. Kenapa nggak jawab? Pada di dinding semua ya? Nampaknya gitu. Ini nampaknya tak ada yang jawab, di dinding semua apa ya? Berjejer. Biasanya, Bu, yang terdepan dalam urusan dakwah yang orang shaf pertama. Ana, Bu, dulu mondok, nggak pernah duduk shaf 2, nggak pernah. Ana nggak mau. Suruh tukaran, Ana nggak mau tukaran. Ana paling depan, sudah. Bahkan Ana sudah cup gitu loh. Bahasa kami cup. Bahasa sini apa ya? Dipesan. Sudah dipesan gitu. Iya. Jadi kami, ini Ana sudah, jangan diganggu gugat. Padahal bebas saja, Pak, bisa mau milih sana, ibu-ibu bisa milih di sini, bebas. Tapi Ana enggak, udah nacup itu. Jadi di situ-situlah Ana duduknya itu selalu meja guru situ, Ana di depannya. Selalu, enggak pernah enggak. Biasanya orang berhasil tuh kayak gitu, Bu. Biasanya yang softnya itu yang paling depan, bukan yang paling belakang. Kalau softnya yang paling belakang, Bu, biasanya tidur. Kenapa? Ngantuk, nggak diawasin, nggak terawas. Sudah, bukannya doa minta ilmu, malah bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, tidur di masjid saking tenangnya rumah Allah. Naam, sahih. Nah, ini keberkahan ilmu itu akan terlihat dari sikap dia, bagaimana sikap dia terhadap ilmu. Kalau dia hormatin ilmu, ilmu akan menghormati dia. Makanya disebutkan dalam sebuah ucapan para ulama, innal ilma in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa ba'dah. Ilmu itu kalau engkau berikan semua jiwa raga engkau, dia akan memberikan engkau setengahnya. Tapi apa? Kalau engkau memberikan setengah jiwa raga engkau, ilmu tidak memberikan apa-apa. Ibu ngasih setengah jiwa raga, datang, tapi setengah-setengah. Ngapa setengah-setengah? Nggak dicatat. Bawa buku, bawa, oke, dapat setengahnya lagi apa? Catat. Ternyata tak dicatat. Semangatnya kapan makan pempek, habis kajian makan semangat, Masya Allah, barakallahu fikum, langsung dibuka, ahlan, Masya Allah. Pas kajian meneng wae. Kenapa? Ngangguk kepala. Bukan ngangguk kepala iya, tapi apa? Tidur. Alhamdulillah kalau Allah balikkan rohnya, kalau nyangkut. Makanya doa kita kalau bangun tidur apa, Bu? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doanya. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan roh saya. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah dia mematikan saya. Mematikan di sini, Bu, karena nyawanya itu diangkat oleh Allah. Tapi kapan dibalikkan? Bangun.
yang ngeri nyangkut. Takutnya tak bangun lagi, tidur. Kalau seandainya meninggal dalam kondisi mencatat, Masya Allah, nikmat sekali Bu. Pena itu kan jadi saksi. Takutnya encas yang jadi saksi, tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Syuh, perhatikan lo ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat semua letak muka bumi akan bersaksi terhadap apa yang terjadi di atasnya. Dia akan ngomong, ibu fulan tidur, ibu fulan ngences, ibu fulan ini, ibu fulan ngobrol, ibu fulan main. Ibu kira nggak bersaksi? Tanah itu bersaksi, Bu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalau ibu-ibu mencatat, ibu-ibu memperhatikan, ibu-ibu betul-betul istilahnya memperhatikan apa kata ustadznya, ay wallahi, tanah itu kan mengatakan, ya Allah, fulan mencatat, ya Allah, fulan mendengarkan, fulan menyampaikan isi apa yang disampaikan oleh ustadznya. Itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda Bu keberkahan ilmu, sesuai bagaimana sikap kita terhadap ilmu tadi. Jadi jangan sampai Bu kita nggak semangat, jangan sampai malas. Kenapa malas? Ana Bu ya, Masya Allah, lebih semangat menimba menimba ilmu dibandingkan ana mencari rezeki. Kalau nyari rezeki Pak ana Bu ya udah dapat, ana udah Allah tentukan, sudah ada rezeki dari Allah. Tapi kalau ilmu Allah nggak kasih Bu. Sampai kapan? Sampai kita itu betul-betul ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi memang kita tuh hadir di majelis ilmu. Apakah ilmu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Fulan pasti dapat ilmu sekian, enggak. Tapi kalau rezeki Bu, apakah sudah dijamin? Sudah. Tinggal berangkat ke pasar udah ada jaminan itu. Tapi kalau ke masjid Bu, ibu ini datang ke masjid ikhtiar, belum tentu dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Tugas kita lah bertakwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Itu keberkahan ilmu. Berarti kalau kita ilmunya sudah berkah, itu insya Allah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, sehingga Allah jadikan kita ini faqih, faham dalam urusan agama. Disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dia itu Allah inginkan pada jiwa dia mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia itu faham dalam urusan agama. Kalau kita ternyata faham urusan agama, insya Allah Allah berkahi ilmu kita. Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya wanita yang paling faqih dalam urusan agama siapa? Aisyah. Apa kata para ulama? Kanat Aisyah tu afqaha nisa'il alam. Yang namanya Aisyah adalah wanita yang paling faqihah, wanita yang paling pintar, yang paling cerdas dalam urusan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Aisyah berbeda dari yang lain dalam menuntut ilmu. Berbeda dari yang lain dalam menuntut ilmu. Aisyah itu semangat. Dan ini Masya Allah Bu, pernah merasa takjub nih Aisyah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah nih Bu masuk Islam tuh akhir-akhir. Kalau Aisyah dari awal udah masuk Islam. Ternyata dalam periwayatan hadis Aisyah kalah dibandingkan Abu Hurairah. Abu Hurairah nih masuk Islam tuh tahun ke-7 Hijriah. 3 tahun sebelum Nabi SAW meninggal. Barulah berteman dengan Nabi 3-4 tahunan. Ternyata apa kondisinya? Abu Hurairah itu bisa mencapai ilmu yang tinggi sekali, bahkan bisa meriwayatkan hadis 5.000 hadis. Abu Hurairah itu lebih unggul dalam urusan periwayatan hadis dibandingkan Aisyah. Bingung. Penasaran Aisyah, kenapa engkau wahai Abu Hurairah bisa mendapatkan ilmu yang banyak seperti ini, sedangkan engkau itu baru masuk Islam? Apa kata Abu Hurairah kepada Aisyah? Ya ummul mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Syaghalaki al-mikhal. Engkau ini disibukkan dengan banyaknya bercela, banyak berdandan. Betul nggak Bu? Betul. Kalau laki-laki Bu nggak akan bersolek, dia malas. Sudah, kalau udah nikah udah laku dia, sudah nggak akan bergaya lagi dia. Kalau ibu-ibu, ya Allah, udahlah suaminya ganteng dan suami ngomong, udah deh, adik itu udah cantik, wanita paling cantik di dunia ini cuman adik lah.
Padahal bohong suaminya. Tapi Masya Allah tetap masih bersolek. Ada bu orang perempuan udah putih Masya Allah, masih pakai bedak. Udah putih masih bermake up. Sibuk dengan bergaya, sibuk dengan berhias. Ibu-ibu sebelum ke kajian di sini, bergaya nggak ibu-ibu? Berhias nggak? Nah, ngaku bu. Nggak ya? Iya, ngapain? Mau kajian kok pakai lipstick, pakai krim, pakai sunscreen, apa lagi? Nggak usah bu, normal-normal baik. Habis waktu ibu-ibu, habis. Kita ini harus semangat menuntut ilmu. Jangan sampai disibukkan dengan berdandan. Makanya laki-laki, ustad-ustad itu, ibu lihat ustad kibar sekarang, ada nggak berdandan? Enggak, sudah pakai peci sudah, nggak bersisir. Ibu-ibu tahu nggak ada hadis Nabi kita Muhammad, beliau para sahabat mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yanhana annam tasyita kulla yaumin. Nabi melarang kami para sahabat untuk sisiran tiap hari. Ibu-ibu sehari berapa kali sisiran? Kalau mau sisiran bu, satu hari sisiran, besok enggak, besok sisiran, besok enggak. Tapi biasanya para sahabat itu sisirannya seminggu sekali, sepekan sekali. Kapan hari? Jumat. Akhirnya mereka disibukkan dengan ilmu. Oh sekarang bu, Masya Allah, dulu kami, anak nyantri dulu ketika masih di Solo nyantri. Ada santri ini banyak gaya. Rambutnya memang agak cantik bu, rambutnya. Rambut itu hitam, Masya Allah. Nampak sikit jendela bu, bukan kaca cermin, bukan jendela yang ada pantulan sikit aja, sikit-sikit, swap, bergaya. Sikit-sikit ngapain rambut dia, gitu aja kerjaan dia. Pokoknya pantang nampak kaca, bergaya dia. Ini jangan kayak gitu bu. Habis waktu kita. Kita ini berarti nggak menyikapi ilmu dengan sebaik mungkin. Padahal kalau Allah sudah jadikan kita ini adalah orang yang baik, maka kita jadikan faqih dalam urusan agama. Makanya bu, hati-hati bu, Masya Allah ya. Anak takutkan kalau ibu-ibu nggak bertambah ilmunya, berarti sama dengan Allah itu tidak menginginkan kebaikan dalam diri ibu-ibu. Itu bahaya bu. Allah jadikan ilmu kita stuck di situ. Nggak ada penambahan ilmu urusan agama, hadis, tafsir, fikih, nggak ada tambahan. Kayaknya gitu-gitu aja. Seakan-akan kajian itu cuma seremonial, meramaikan saja. Bahaya ini bu, bahaya, hati-hati bu. Jadi memang penting. Bahkan ibu-ibu tahu Masya Allah, anak tuh ada beberapa ummahat, beberapa akhwat ikut kajian tuh online bu, Masya Allah. Sampai online pun dia ikuti, offline dan online. Itu ada semangat itu bu, Masya Allah. Kalau bisa jadilah orang-orang seperti itu. Wallahu alam. Jadi ala kulli hal, kita hormati ilmu dengan sebaik mungkin, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yuhaddits bihi. Permisalan orang yata'allamul ilm, dia menuntut ilmu, thumma la yuhadditsu bihi. Dia dapat ilmunya, dia enggak sampaikan ilmu dia. Kamathalil ladzi yaknizul kanza fala yunfik minhu. Seperti orang yang menabung harta tapi dia enggak berikan untuk orang lain, bakhil. Berarti itu enggak berkah, dia enggak menyikapi ilmu dengan sebaik mungkin. Ada nggak bu orang kayak gitu? Loh ada. Suami ibu-ibu kajian nggak biasanya? Kajian. Nyampe rumah disampaikan nggak hadis tadi? Enggak kan? Nah itu makanya tak berkah. Kalau mau berkah, sampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ibu-ibu sekarang menyampaikan kepada siapa? Suami. Oh kayaknya kalau suami saat ketinggian, oke, ke anak. Kenapa sikapi ilmu dengan baik? Mathalul ladzi yata'allamul ilm. Permisalan orang yang dia itu mempelajari ilmu, thumma la yuhaddits bihi, tapi dia enggak sampaikan ke orang lain. Itu seperti orang yang nizul kanza, dia simpan harta dia, thumma la yunfik minhu, dia enggak infakkan. Bakhil. Jadi enggak berkah, bu. Maka ibu-ibu tahu Masya Allah, sebenarnya cara paling mudah untuk menuntut ilmu, cara apa bu? Mengajar. Semakin banyak jam terbang mengajar, semakin mudah untuk menuntut ilmu. Makanya ibu-ibu lihat para asatidzah. Kenapa kok mudah banget bagi mereka untuk menyampaikan hadis? Sebenarnya
tidak ada lagi jawaban kecuali gara-gara mereka itu selalu kajian, selalu ngisi kajian, nyampaikan kajian. Jadi ada jam terbang. Ibu pernah kan lihat ustadz ada yang kaku sama ustadz yang luwes gitu kajiannya? Ada nggak bu? Ada. Yang kaku itu bu, biasanya gara-gara jam terbangnya nggak ada. Maksudnya jarang menyampaikan ilmu yang dia sudah dapat ke orang lain. Jadi tidak ditransfer ilmunya. Biasanya yang jauh lebih berkah adalah orang yang mengamalkan ilmunya kemudian dia sampaikan, akhirnya terbentuklah jam terbangnya itu tinggi. Paham bu? Jadi ada yang ngisi kajian, semisal ustadz pengabdian, semisal ustadz pengabdian suruh khutbah, bergetar kakinya bu, keringat dingin. Kenapa? Jam terbangnya. Dia itu belum menyampaikan ilmu dengan luwes, belum menyampaikan ilmu dengan banyak. Makanya itu disebut oleh para ulama. Wallahu alam bishawab. Jadi sikapilah ilmu dengan cara sebaik mungkin bu. Kalau dapat ilmu, ibu sudah mendengarkan hadis, maka apa setelahnya? Fahami isi hadis. Kalau sudah faham isi hadis, hafalkan isi hadis tadi. Kalau sudah dihafalkan, maka disampaikan kepada umat. Ini cara kita mendapatkan keberkahan ilmu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an." Nah, perhatikan bu. Hadis ini betul penting bu, masya Allah. Perhatikan lo ya. Naddarallahu imra'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya untuk seseorang. Sami'a maqalati. Dia dengarkan hadis saya. Yang kedua apa? Fawa'aha, dia fahami. Wa hafidhaha, kemudian dia hafalkan. Thumma yuballighuhu ghairahu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Bu, kali wajah ibu tuh suram gara-gara sikit ngafal hadis. Betul nggak bu? Ibu-ibu berapa hafal hadis bu? Satu, innamal amalu binniyat. Itu pun aslinya hadisnya panjang loh bu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu segitu. Anggaplah satu hadis. Hadis yang kedua apa lagi, Bu? Hah? Cuman satu, pantas suram. Kalau mau wajah itu Allah kasih cahaya, kata Nabi itu dengarkan hadisnya sebanyak-banyaknya. Habis dengar hadis, fahami, hafalkan. Habis dihafalkan didakwahi. Ini ngafal cuman satu. Sikok baik. Sikok hadis. Ya Allah, ya pantas suram. Hafalkan bu hadis. Ustaz, anak ini nggak bisa bahasa Arab. Hafalkan hadis bu. Tidak perlu hafalkan teksnya kalau ibu-ibu nggak bisa bahasa Arab. Boleh kata para ulama riwayatul ahadits bil makna, meriwayatkan hadis dari maknanya. Ibu-ibu bisa hafalkan terjemahannya. Faham bu? Arba'in Nawawi ada nggak terjemahannya bu? Ada. Hafalkan teks terjemahannya, nggak apa-apa, ibu berpahala. Insya Allah bu, 40 hadis ibu hafalkan, tambah glowing insya Allah. Tapi jangan berharap glowing loh bu, hafal hadis. Nanti udah selesai Arba'in Nawawi kok masih hitam baik. Beda bu, maksudnya bercahaya itu nggak suram. Suram tuh kayak macam lesu, bawaannya ngamuk terus, emosi. Suami masuk rumah salah, suami keluar rumah salah juga. Ada nggak yang gitu? Ada. Semua pokoknya harus salah. Kapan tak salah tak hidup. Dia merasa tuh pokoknya harus ada konflik. Perempuan memang kayak gitu kadang-kadang. Nggak tahu juga anak tipikal wanita ini, makhluk terkuat di bumi. Apa yang terjadi? Suka buat masalah. Suami di rumah salah, suami keluar rumah juga apa? Salah. Itu tuh gara-gara nggak banyak hafal hadis. Iyalah, innamal amalu binniyat tok. Suram bu, jangan. Hafalkan hadis. Ibu-ibu bisa nggak kalau sekarang dibuat target? Ana mau hafal Arba'in Nawawi 40 hadis, insya Allah dalam target 2 bulan. Kalau satu hari satu hadis, insya Allah dua bulan beberapa hari selesai lah. 2 bulan itu 1 bulan beberapa hari selesai. Tapi ibu buat 2 bulan, bisa nggak ibu-ibu kira-kira? Bu, ibu kalau mau bercahaya wajahnya, mau nggak ngafal Arba'in Nawawi dalam sebulan lebih beberapa hari?
Nggak usah bahasa Arab lo ya, bahasa Indonesia. Bisa nggak? Anak tunggu lu ya, anak tanya bulan depan nih. Anak kan pekan kedua kan? Yang bisa hafal Arba'in Nawawi terjemahannya anak kasih hadiah. Rupanya 10 orang. Tak anak kasih hadiahnya. Bisa nggak Bu kira-kira ditarget? Bisa lah, masa nggak bisa? Kan katanya anak nggak bisa bahasa Arab. Oke, kata para ulama tidak harus bahasa Arab. Kalau Al-Quran harus bahasa Arab Bu. Kalau hadis bisa. Jadi nanti ibu-ibu sampaikan, anak-anak ini semisal tantrum. Nah, kata Rasulullah bersabda, jangan engkau marah maka bagimu surga. Bisa nggak gitu kira-kira Bu? Bisa lah. Target Bu ya. Jangan iya tinggi orang kepanggih nih. Iya tapi enggak gitu loh. Bisa ya insyaallah. Insyaallah bisa lah Bu. Insyaallah bisa. Jadi insyaallah suami tambah senang, suami anak-anak juga tambah senang, insyaallah nggak emosian, insyaallah hidup rumah tangga itu bagus, sama tetangga bagus. Kenapa? Allah kasih cahaya untuk dia. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang keempat, faedah yang keempat, anjuran untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam urusan kebaikan. Jangan disia-siakan Bu. Kalau ada kajian, jadilah 2 orang yang datang ke kajian. Jangan jadi orang yang ketiga. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, cari kesempatan kebaikan, jangan disia-siakan. Di depan mata jangan disia-siakan. Beliau bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramik. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Bu, ibu nyesal nggak sekarang kenapa nggak bisa ngafal Quran? Nyesal nggak Bu? Nyesal. Ibu itu, ana yakin insya Allah di hati ibu-ibu yang terdalam akan mengatakan, ya Allah cobalah dulu ana itu jadi santriwati ya. Insya Allah ana bisa hafal Quran. Betul nggak Bu? Betul. Nah sekarang ibu-ibu ini masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Kalau seandainya sudah tua mengaku tua, walhamdulillah, berarti ingat mati. Takutnya udah tua masih ngomong masih muda. Ada Bu cerita, ini cerita terjadi loh ya. Ada kumpulan orang-orang main gaplek, main kartu malam-malam. Itu sampai jam 11 malam belum pada pulang. Anak pulang kajian, itu masih ada mereka-mereka yang main kartu. Anak bilang ke jamaah, Pak, antum nggak pernah ingatkan mereka-mereka yang sudah tua ini biar ingat keluarga, jangan sampai main kartu untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Sudah Ustadz. Apa kata mereka? Nantilah kapan sudah tua baru kita tobat. Padahal udah tua semua. Sudah mbah-mbah Bu, sudah beruban. Bahkan jalan pun ada yang bungkuk di situ. Tapi ngerasa masih muda. Nah, ini bahaya ini. Itu namanya tua-tua keladi. Banyak tingkah. Udah tua banyak tingkah. Maka gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Gunakan masa sehat engkau sebelum datang masa sakit. Mumpung masih sehat Bu, masih bisa ngendarain motor, masih bisa bawa motor, datanglah. Sebelum besok sakit, nggak bisa datang naik motor lagi ke kajian. Datanglah Bu. Gunakan kesempatannya. Kemudian apa? Waghinaka qabla fakrik. Gunakanlah masa kaya engkau ketika mampu sebelum datang masa apa? Fakir. Kenapa? Karena hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Roda kehidupan terus berputar. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah kondisi kehidupan manusia, kami jadikan berputar di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, gunakan masa kemampuan kita, ekonomi kita masih mapan-mapannya untuk bersedekah sebelum datang apa? Masa kemiskinan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian apa? Wa faraghaka qabla syughlik.
gunakanlah masa luang engkau sebelum datang masa sibuk. Sekarang ibu-ibu akan beralasan anak nggak kajian, kenapa? Ngurus anak, ngomong anak, padahal anak masih satu. Ternyata nggak kajian, pas mau kajian lahir anak kedua. Gitu lagi. Nanti ketika anak kedua, alasan anak udah punya anak dua. Oh iya, pas mau semangat kajian lagi, hamil lagi rupanya. Yang ketiga, capek nggak bu? Capek. Makanya gunakan waktu masa luang kita sebelum datang waktu apa? Sibuk. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah luang kerjaan kau, cari kerjaan yang lain. Tidak ada kondisi seorang muslim tuh nganggur. Makanya jangan berharap pengangguran kaya. Pedih pengangguran kaya. Pengangguran itu bu, nggak ada kaya tapi aktif terus. Bukan pengangguran kaya. Kalau pengangguran maksudnya tidak bekerja, boleh kerjaan autopilot. Maksudnya sudah orang yang mengerjakan, boleh, nggak ada masalah. Tapi apa pengangguran? Bukan pengangguran dalam urusan menuntut ilmu agama, tetap terus harus menuntut ilmu agama. Yang terakhir apa kata Nabi? Wa hayataka qabla mautik. Gunakanlah masa ketika engkau masih hidup sebelum datang apa? Kematian engkau. Makanya Masya Allah ada dua nikmat bu. Dua nikmat ini manusia banyak yang lalai. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengan dua nikmat tadi. Yang pertama as-siha, ketika sehat. Yang kedua apa? Al-faragh, waktu luang. Ketika sehat dan memiliki waktu luang, sukanya banyak main, sukanya ngamburkan uang fulus. Berangkat itu ke mall, sikit-sikit ke mall, sikit-sikit nge-mall. Bukannya nge-masjid, malah nge-mall. Nge-masjid lah bu, hobi kita ke masjid. Jadikan diri kita, memang keseharian kita adalah datang ke masjid. Sebelum nanti datang kita tuh penyesalan. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ini penting bu hadisnya. Beliau mengatakan badiru bil a'mal. Kalau ada kesempatan kebaikan, segeralah kalian beramal. Jangan disia-siakan kesempatan baik itu. Kenapa kata beliau? Fitanan kakita ilal muslim, sebelum datang ujian-ujian duniawi yang menimpa kalian seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap sekali. Betul bu, Masya Allah, orang banyak dilalaikan dengan ujian-ujian duniawi. Kata dia, ana nggak bisa ikut kajian gara-gara apa? Masih sibuk. Dikiranya orang ikut kajian apa? Pengangguran. Padahal mereka orang berhasil dunianya, tapi masih ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa fitanan sebelum datang ujian-ujian duniawi? Bu, yang musibahnya adalah bukan ketika kita itu tidak bisa mendapatkan fulus. Musibahnya adalah ketika kita nggak mendapatkan ilmu dan amal soleh. Kalau nggak dapat fulus bu, biasa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW doanya adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Malas belajar, malas beribadah, malas menyembah Allah, malas menuntut ilmu, itu musibah bu. Masih mending kalau seandainya kita nggak dapat fulus. Beratnya adalah ketika kita tidak bisa beramal saleh. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Asar jam berapa ya? Oh, bentar lagi ya. Baik, ada pertanyaan enggak Bu? Tafadhol. Baik, terakhir Bu ya, insyaallah. Terakhir insyaallah, faedah terakhir. Menuntutlah ilmu, jangan takut rezeki. Itu terakhir. Terus belajar, jangan takut apa? Rezeki. Dulu Bu, Masya Allah, kita ini ditakut-takuti. Jangan mondok, mau makan apa? Enak nih ngomongnya kayak gitu. Jangan mondok. Kenapa? Karena kita ini manusia itu bukan makan kertas, tapi makan nasi. Digituin Bu.
Padahal Masya Allah, ibu-ibu lihat sekarang, banyak nggak ustadz-ustadz yang berhasil dunianya? Oh banyak. Kapan jualan laku, kapan jualan laku, kapan jualan laku, banyak bu. Bahkan Masya Allah, dunianya semua diberikan untuk akhirat dia. Banyak ustadz-ustadz yang ana tahu dengan mata kepala ana sendiri, dermawannya Masya Allah. Ana sebut aja bu, satu lu ya, ana sebut nih, Ustadz Syafiq Bahasa Lama. Ana masih ingat betul, beliau ini kajian, Masya Allah bu, ya dikasih amplop, beliau balikkan, masukkan ke kota infak, kata beliau. Mahasiswa-mahasiswa di SDI Jember itu beberapa itu ditanggung hidupnya sama beliau. Berhasil nggak dunianya bu? Berhasil. Jadi jangan takut menimba ilmu, karena rezeki kita siapa yang ngasih bu? Allah. Semakin taat kita, insya Allah semakin berkah rezeki kita. Makanya bu, Masya Allah, yang penting itu ikhtiar dan tawakal. Nggak usah takut miskin. Nggak usah takut miskin. Belajar aja terus. Ibu-ibu jangan nakut-nakutin suaminya. Bang, jangan sikit-sikit kajian, nyari duit lah sana. Suami takut-takutin kayak gitu. Jangan loh bu. Kenapa? Karena rezeki kita sudah ditanam oleh Allah Subhanahu, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah catat. Tugas kita hanyalah ikhtiar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum", perhatikan Bu ya, masyaallah. "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli", kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, la ruziktum kama ruziqat thair, kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung-burung dikasih apa? Rezeki. Taqdu himasa, burung nih bu, pergi pada pagi hari dalam kondisi perut kosong. Wataru hobitona, pulang sore hari dalam kondisi apa? Kenyang. Sekarang ini takut betul nggak dapat makan. Apa? Kita ini nggak ada makanan di kulkas, apa yang bisa kita simpan untuk bulan depan? Ya Allah. Bu, cukup apa yang kita makan hari ini. Jangan risau apa untuk besok. Makanya para ulama salaf zaman dahulu bu, nggak sibuk dengan urusan permakanan, dunia permakanan, dunia kuliner nggak sibuk. Coba ibu-ibu, sikit-sikit makan, sampai buncit pun. Semakin tua semakin apa? Berisi. Kenapa banyak makan? Ulama salaf itu bu, nggak ada kebanyakan makan. Coba lihat ibu-ibu puasa. Sekarang kondisinya bu, wanita muslimah ketika bulan Ramadan lebih banyak di masjidnya atau di pasarnya. Wih, Masya Allah, masjidnya Allah ajib. Betul kalau kita berharap seperti itu. Tapi banyak yang ngabuburit, banyak yang cari wisata kuliner. Padahal bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan mikir makan, mikir ibadah. Padahal puasa, disuruh puasa, maksudnya disuruh tinggalkan makanan. Pun kalau waktu makan bu, nggak usah semua dimakan. Martabak telur masuk, pempek masuk, pempek pun semua dengan jenis pempek ada semua. Pempek telur ada, lenjer ada, kapal selam, kapal nyebur pun ada. Semua harus masuk. Na'udzubillah. Padahal Nabi SAW buka puasa cukup dengan seteguk air, beberapa tegukan air. Itu Nabi kita SAW. Jadi bu, nggak usah takut rezeki ketika kita itu kajian, nggak usah. Insya Allah rezeki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu kita sudah habis karena sudah asar. Anak cukupkan sampai sini. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dengan kajian yang lainnya. Bu, target bu ya? Insya Allah lo ya. Jangan bohong bu, Allah yang nyatat nih nanti. Nah, insya Allah, bismillah bu. Niat, bismillah. Insya Allah bisa lah, insya Allah. Satu hadis itu bisa. Nggak usah bahasa Arab. Apa Nabi bilang terjemah. Mudah-mudahan hidup ibu-ibu nggak suram lagi. Apa hadiahnya Ustaz? Oh hadiah. Anak takutnya nanti 10 orang pula yang bisa ya kan. Masya Allah. Nah, baik. Anak cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.